I see one clear lesson. Change is never easy, but change is necessary. When I first became president, I had a simple question. One of the most corrupt state leaders dari OCCRP itu kan, penambangan mineral secara membabi buta, secara ugal-ugalan, menghancurkan lingkungan. Makanya saya bilang tadi pidatonya itu sepertinya adalah upaya untuk menghibur diri gitu, bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu adalah jasa dia. Jokowi gitu, kan. inkonsistensi, Kan mangkir sidang, alasan kesehatan, kini malah terbang ke Singapura. Mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, tak pernah hadir di proses persidangan soal keabsahan ijazahnya. Tetapi kini berangkat ke Singapura, pilih-pilih agenda terbaru Jokowi, yakni bertolak ke Singapura pada Selasa, 18 November 2025, untuk memenuhi undangan Bloomberg New Economy Forum. Jokowi juga kabarnya akan menyampaikan pidato dalam forum tersebut. Hal ini dibenarkan oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduced regulations that encourage local businesses and startups to grow. And today, we have strong reason why building infrastructure and introducing regulation are very important before moving pada Rabu, into the intelligent economy. Sebagaimana diwartakan tribunvideo.com. Adapun Bloomberg New Economy Forum diselenggarakan pada 19 hingga 21 November 2025 di Singapura. Sementara, Jokowi telah menghadiri pembukaan Bloomberg New Economy Forum di hari pertama. Ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu akan memberikan pidato dalam acara tersebut pada Jumat, 21 November 2025 mendatang. Bapak diberikan kesempatan untuk memberikan pidato pada hari Jumat, ujar Syarif. Jokowi sendiri telah terpilih menjadi satu dari 22 anggota jajaran tim penasihat global Bloomberg New Economy sejak September 2025 lalu. Nama Jokowi bersanding dengan nama-nama ekonom, Chief Executive Officer, CEO, duta besar, hingga founder dari mancanegara. Keputusan Jokowi pergi ke Singapura menjadi sorotan, sebab dirinya dikabarkan harus memulihkan kesehatan hingga diminta istirahat dulu oleh PSI. Dengan posisi sebagai Dewan Penasehat dalam forum ini, tentu saja ini kan menegaskan bahwa daya tarik Pak Jokowi sebagai salah satu mantan presiden di Indonesia dan tentu saja di forum internasional itu relatif cukup dipertahankan. Apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Pak Jokowi setelah posisinya tidak lagi jadi presiden, tapi dengan adanya posisi ini maka dan Jokowi dianggap memiliki daya tarik sehingga menjadi bagian salah satu penasihat di forum internasional. Hingga 2027 bisa berjuang menangkan PSI di pemilu 2029. Sementara itu, Jokowi sebelumnya sudah diminta untuk istirahat dulu sampai tahun 2027 demi memulihkan kesehatannya. Pemulihan kesehatan ini bertujuan agar Jokowi akan lebih maksimal lagi dalam perjuangan memenangkan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, di pemilihan umum atau pemilu 2029. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian PSI Ahmad Ali dalam prarapat kerja wilayah PSI Jawa Barat di Bandung, Jumat, 14 November 2025. Menurut Ali, Jokowi sudah berjanji akan turun ke lapangan dan ikut bertempur bersama PSI. Pak Jokowi sudah berjanji pada saya, insya Allah beliau akan totalitas berjuang bersama-sama, akan tempur, turun ke lapangan, berjuang bersama-sama membersamai kita untuk memenangkan PSI. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Valdo Maldini, politisi PSI. Selamat petang semua. Selamat petang. Saya ke Mas Toto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Toto, kalau dari kacamata politik, sejauh mana Anda sebenarnya memaknai atau menganalisis kehadiran Pak Jokowi di forum internasional ini? Ya, ini memang sudah selayaknya seorang mantan presiden, apalagi untuk negara sebesar Indonesia, mengambil lebih banyak peran dalam forum-forum seperti ini. Ketika berbicara sudah selesai purna tugas menjadi seorang presiden, apalagi Pak Jokowi 2 periode ya. Artinya kan memang harusnya level beliau ada di level negarawan. Hanya saja,
Ali menyebut PSI meminta Jokowi untuk lebih banyak beristirahat demi memulihkan kondisi kesehatannya agar prima 100% saat berjuang memenangkan partai berlambang gajah berkepala merah itu pada 2027 nanti. Jokowi selalu absen di proses sidang polemik tudingan ijazah palsu. Polemik keabsahan ijazah Jokowi masih menjadi sorotan. Salah satu proses persidangan yang berlangsung adalah gugatan Citizen Lawsuit, CLS, terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang bergulir di Pengadilan Negeri PN Surakarta. CLS sendiri merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara memaksa pemerintah atau pihak terkait memenuhi kewajiban hukum yang diabaikan, berbeda dengan gugatan perbuatan melawan hukum PMH biasa. Gugatan tersebut dilayangkan oleh dua penggugat yang sama-sama alumni UGM, yakni Top Taufan Hakim alumnus jurusan Akuntansi tahun 2001 dan Bangun Sutoto, alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Visipol 2005. 3 kali sidang mediasi, 3 kali pula Jokowi tidak hadir secara langsung, melainkan hanya menunjuk kuasa hukumnya, YB Irfan, untuk datang ke pengadilan.